Leopold von Ranke yang melihat sejarah sebagai milik dari orang-orang besar dan cenderung menitik beratkan pada aspek politik. Ranke juga selalu berpatokan pada motonya "Wie es geschehen gewesen", apa yang sesungguhnya terjadi. Sehingga baginya sejarah adalah narasi yang dibangun di atas kebenaran. Pada awal abad ke-20 di Prancis, berkembang kelompok pemikir sejarah yang menuliskan karyanya melalui sebuah jurnal yang berjudul Annales d'Histoire Économique et Sociale. Beberapa nama seperti Lucien Febvre, Marc Bloch, sampai Fernand Braudel dikenal sebagai penganut mazhab Annales yang menekankan pada penulisan sejarah sosial dan nouvelle histoire, sejarah total. Artinya, sejarah itu tidak melulu melibatkan orang-orang besar dan berkutat pada soal politik semata, melainkan ada aspek lain yang bisa kita angkat mulai dari sosial, ekonomi, sampai lingkungan hidup. Kaitannya dengan sejarah lingkungan, Peter Baumgart menawarkan alternatif penulisan sejarah. Baumgart melihat sejarah sebagai sebuah relasi antara manusia dengan alam. Misalkan saja mengenai interaksi antara manusia dengan flora dan fauna. Waktu saya ke Palembang, ada satu komunitas memberikan buku saya hasil penelitian dari UIN Raden Patah, itu sejarah gajah. Sejarah gajah coba. Termasuk yang saya tulis ini adalah sejarah tokoh pelestari lingkungan, dan sejarah sungai itu adalah sejarah lingkungan sebetulnya, bukan hanya dalam konteks maritim, tapi konteks lingkungan hidup. Baumgart mendedikasikan separuh hidupnya untuk riset sejarah lingkungan, terutama antara tahun 1500 sampai tahun 1050. Baumgart menulis sejarah tentang lingkungan, tentang hutan, tanaman, hewan liar, hewan peliharaan. Sampai pada tahun 2007, ia berhasil menyusun buku teks sejarah lingkungan Asia Tenggara. Atas dedikasinya tersebut, Baumgart diganjar penghargaan. Salah satunya adalah penghargaan dari organisasi Belanda riset tentang karyanya Kusta di Indonesia. Lalu Cliff Ponting lewat buku berjudul A New Green History of the World pernah menganalisis bagaimana masa depan dunia pasca krisis energi. Nah, ini juga kaitannya dengan sejarah lingkungan. Singkat cerita, tren pemikiran manusia berkembang dalam 3 level. Level pertama itu philosophy of nature. Ketika Newton melihat apel jatuh dari pohon, itu Newton belajar dari alam ya. Ketika Habil dan Qabil berkelahi, tiba-tiba Habil terbunuh, Qabil belajar teknik penguburan pertama umat manusia itu dari pertarungan burung gagak. Tapi hari ini kita nggak pernah lagi mau belajar dari alam. Padahal Ungku Safei, Ki Hajar sepakat alam tak kambang menjadi guru kan. Jadi kalau guru sejarah mengajar hanya terjebak pada sekat di ruang kelas tanpa mengajak mereka ke situs, ke sungai, ke hutan, di situ kita kehilangan akar ilmu pengetahuan. Kemudian pemikiran berkembang memang dari philosophy of nature menjadi philosophy of science. Ilmu pengetahuan itu sendiri kemudian muncul yang disebut rasionalitas. Kalau lo ngomong nggak ada referensi, lo nggak ilmiah, terus gimana dong? Alam itu memberikan gejala yang tadi saya katakan kan itu gejala alam. Tapi orang akademisi mengatakan Anda tidak ilmiah, repot. Nah tapi oke lah kita ambil jalan tengah. Kita perlu banyak membaca literatur. Dan literatur itu harus bersifat multidimensional, tematik. Dan hari ini zaman bergerak lagi, filosofi of teknologi, ChatGPT, artificial intelligence, itu mereduksi pemikiran manusia. Saya khawatir kalau kita terpaku pada alat, mungkin benar masa depan dunia yang menyatakan bahwasanya alam semesta akan dikendalikan oleh alat. Dan manusia akan diperbudak menjadi robot oleh alat-alat. Nah jadi saya pikir ini sebuah paradigma, dan nanti Prof. Ismail, Pak Bahtiar ini bisa memberikan praktek pembelajaran sejarah maritim di Malaysia. Dan kaitannya dengan pelestarian lingkungan. Saya pikir kalau hanya tahu tentang fakta sejarah selesai, sejarah tidak akan bermakna. Tapi kalau diberitahu apa fungsi dari belajar sejarah, kontekstualisasinya, aktualisasinya, relevansi nilai, mungkin di situ the power of history bisa memberikan dampak. Karena kaitannya bukan hanya soal transfer of knowledge, tapi bagaimana membangun karakter nilai anak didik kita. Itu Bapak Ibu sekalian, itu sebetulnya hanya pengantar saya.